Oke, selamat datang di channel kami. Semoga di video ini bisa mendapatkan referensi dan edukasi yang lebih baik untuk di masa mendatang. Di sini kita akan bahas tentang tipe-tipe pekerja keras. Sebelum ke intinya, kita di sini akan coba bahas dulu tentang apa sih yang dimaksud dengan kerja keras. Mungkin kerja keras mempunyai hal yang sangat berkobar untuk memiliki kemauan dan kemampuan untuk mencapai target pribadi. Dan mungkin yang dianggap sedikit melebihi batas kemampuan kita sendiri. Batas ini yang menjadi tolak ukur bahwa apakah benar kita bisa keras pada diri kita atau tidak. Contohnya begini deh. Saya ingin sukses dan kaya, padahal saya punya rasa malas. Nah, hal seperti ini ya, yang belum bisa kita kendalikan. Tentunya tidak bisa terwujud. Kita tahu bahwa malas dan sukses itu bertolak belakang. Dan oleh karena itu, kita harus membuat aturan dan batasan agar tidak malas lagi ya. Agar bisa sukses nantinya. Saya berpendapat seperti ini ya, mungkin sebagai pendapat yang lebih bermoral ya. Saya termasuk orang yang berpendapat bahwa bukan perkara gampang untuk melawan diri kita sendiri. Banyak juga orang yang tidak melawan atau tidak punya kemampuan untuk melawan kemalasannya, meskipun tahu kemalasan itu menghambat aktivitasnya. Satu sisi kita ingin sekali menjalankan diri kita dengan santai sepanjang hari tentunya. Namun di sisi lain, kita sadar bahwa jika saya bermalas-malasan, maka impian saya mustahil tercapai. Jadi begitu saja ya gampangnya. Kenapa di sini kita akan bahas tentang kerja keras? Karena semua aspek yang dilakukan dalam kehidupan ini perlu kerja keras dan kerja cerdas. Sebelum ke intinya, kita bahas dulu tentang kerja keras. Mungkin masing-masing dari sebagian orang punya pengalamannya masing-masing ya. Selain kesuksesan, dengan kerja keras, kita juga akan mendapatkan banyak pengalaman hidup yang berharga tentunya. Rangkaian proses yang kita lalui selama kerja keras akan memberikan banyak hal yang tersimpan rapi dalam memori kita. Semua proses itu akan membuat kita lebih bijaksana, lebih bersyukur, dan lebih telaten. Intinya, lebih hati-hati pada saat berbuat sesuatu. Oke, di sini kita sudah jelas mungkin ya. Kita langsung saja ke intinya. Di sini kita tadi pertama ada tipe-tipe pekerja keras ya. Yang pertama, kerja keras tanpa ilmu. Yang kedua, kerja keras tanpa tujuan hidup. Yang ketiga, kerja keras tanpa mengenal waktu. Tiga-tiganya akan dibahas di video ini. Kita ke intinya dulu, ke nomor 1. Kerja keras tanpa ilmu. Kenapa sih bisa dibilang kerja keras tanpa ilmu? Banyak orang yang bekerja keras, pekerjaannya itu sangat sulit dan sangat susah, tapi belum bisa mendapatkan kesejahteraan di dalam hidupnya. Makanya ini cocok banget untuk anak-anak muda sekarang yang hanya mengandalkan privilege orang tua saja. Ini pemahaman ini harus benar-benar diterapkan dalam kehidupan kita sebagai anak muda yang lebih bermoral dan lebih bertanggung jawab untuk di masa mendatang, untuk di masa depan. Kenapa kita perlu ilmu dalam bekerja keras? Karena contohnya gini, banyak kuli yang bekerja di pasar misalkan, atau bekerja di serabutan. Itu mohon maaf, kita bukan merendahkan, tapi ini sebagai contoh saja. Mereka punya keinginan mungkin untuk sukses, seperti halnya ingin seperti orang-orang yang sudah berhasil dan lebih cepat untuk mencapai kesuksesan. Tapi mereka belum bisa. Kenapa? Karena mereka hanya mengandalkan kerja kerasnya saja.
tidak memikirkan dengan ilmu. Contoh saja, kalau bekerja keras dengan menggunakan ilmu, itu mereka pasti berpikir lebih baik lagi, value-nya lebih ditingkatkan. Jika kita punya keinginan yang lebih, maka value-nya kita lebih ditingkatkan. Apa sih nilai yang kita berikan terhadap suatu pekerjaan? Kalau misalkan kita cuman jasa, misalkan penarik beca ya, mereka bekerja sampai malam, bahkan larut malam bisa di terminal ya. Mereka bekerja keras banting tulang, mengayuh sepeda, mengantarkan kliennya sampai ke tempat tujuan. Dan mungkin itu upahnya belum seberapa, tidak sebanding dengan apa yang mereka kerjakan. Dan mungkin mereka bakal balik lagi ke tempat tadi mereka biasa mangkal dan narik. Jadi contohnya seperti itu ya. Beda lagi kalau teman-teman semua di sini mempunyai ilmu yang cukup untuk mengembangkan dan pemahaman bila mana kita bekerja harus dengan pemikiran dan ilmu yang pas. Kenapa di sini penting banget pendidikan dasar. Sekolah, walaupun ijazah tidak menentukan kesejahteraan bagi makhluk sosial di muka bumi ini, khususnya manusia ya. Tentunya yang bersekolah itu manusia, karena tidak ada makhluk sosial lainnya yang lebih pintar daripada manusia. Dan di sini ijazah tuh kenapa tidak menjamin? Karena yang menjamin itu hanyalah Allah semata. Cuman di sini selalu ada perantara untuk mencapai suatu dan tujuan. Nah, mungkin itu kerja keras tanpa ilmu. Jadi di sini maksudnya ngerti ya? Kalau kita mempunyai ilmu, tentunya kita bakal mempunyai nilai yang lebih untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Oke, kita bahas saja yang kedua langsung. Kerja keras tanpa tujuan hidup. Di sini banyak sekali kita pelajari dari banyak teman dari muda sampai tua, itu mereka tidak mempunyai tujuan dalam hidup. Semisal kita mempunyai teman atlet. Atlet itu di saat mereka pentas, mereka berkompetisi, mereka juara dan menang, mungkin mendapatkan suatu hal yang lebih sempurna di waktu itu juga. Tapi mereka untuk di masa depannya mungkin kalau misalkan jika mereka tidak berpikir lebih, pada saat Olimpiade mereka dapat gelar juara dan mendapatkan hadiah mungkin lebih cukup daripada hadiah yang lainnya, dan memiliki kebanggaan tersendiri. Tapi 5 tahun 10 tahun ke depan, jika mereka tidak berpikir dengan tujuan kedepannya mau seperti apa, karena badan kita tuh tidak selamanya kuat untuk menopang beban. Jadi intinya gini, ketika kamu umur muda, ketika kamu umur lebih muda dan dominan untuk mengerjakan semuanya, kerjakanlah, dan kamu harus mempunyai planning untuk di masa mendatang, untuk di masa depan. Kenapa seperti itu? Karena di sini tujuannya ada. Misalkan 5 tahun ke depan kita harus mempunyai rumah. 10 tahun ke depan kita harus mempunyai usaha yang lebih mapan. Oke. Karena hidup itu akan selalu mempunyai keinginan dan akan selalu dikomentarin oleh banyak orang. Dan tentunya kita sebagai makhluk sosial jangan tersinggung, karena itu sebagian dari hidup bertetangga. Kita adalah makhluk sosial, pasti bakal ikut berkontribusi di dalamnya, baik di dalam rumah, di lingkungan, bahkan di luar. Misalkan di kerjaan, kita bakal mengetahui circle-nya tentang orang dan tentang lingkungan tersebut. Oke, mungkin itu kenapa kita di sini harus ngerti ya tentang kerja keras dan tujuan hidup. Oke, kita bahas ke yang ketiga. Kerja keras tanpa mengenal waktu.
Kenapa kita bisa bilang di sini kerja keras tanpa mengenal waktu adalah suatu hambatan tersendiri bagi kehidupan kita dan keberlangsungan hidup kita. Kenapa kita di sini mesti jelaskan tentang kerja keras tanpa mengenal waktu? Karena waktu itu sangatlah penting. Kita harus memanagenya dari mulai kita bangun tidur sampai kita istirahat, sampai kita tidur lagi. Jadi mungkin bangun tidur misalkan kita lebih pagi, jam 4 subuh atau jam 5. Itu kebanyakan orang banyak bangun dari tidurnya. Nah itulah dari kebiasaan tersebut kita bisa memulainya. Kenapa di sini kerja keras tanpa mengenal waktu yang kita bahas? Tanpa mengenal waktu di sini dalam artian kita bekerja harus memberikan waktu untuk istirahat dengan tubuh kita tersendiri. Kenapa? Di sini karena tubuh kita juga perlu istirahat, perlu waktu untuk keluarga, perlu waktu untuk memberikan prioritas kepada diri kita sendiri. Mungkin sehari 2 hari tubuhmu bakal kuat menopangnya. Walaupun pekerjaan itu dominannya 8 jam dengan standar SOP yang sudah berlaku. Di negara manapun pasti ada standar SOP-nya dan dalam pekerjaan apapun. Nah, di sini kita kembali lagi ke pekerjaan kita sendiri. Kita kerja sebagai apa? Posisinya sebagai apa? Mungkin kalau misalkan kita untuk mempunyai gaji yang lebih, kita harus mengerjakan yang lebih. Tapi di sisi lain kita juga harus memanage waktu. Karena di sini kerja keras. Walaupun kita kerja keras banting tulang siang malam tanpa mengenal waktu, artinya di sini kamu rugi waktu. Kenapa? Mungkin orang, wah, kamu hebat bisa kerja sampai malam, siang malam, tapi di sini kita sangat rugi waktu, sangat kasihan dengan tubuh kita, dengan keluarga kita. Karena kita juga perlu istirahat, perlu bimbingan, kita perlu relaksasi untuk membuat otak kita tuh lebih fresh. Maka di sini, kerja keras itu tidak selalu harus dilakukan dengan kerasnya kehidupan. Maka di sini kita harus susun ke hal yang lebih positif, ke hal yang lebih baik. Maka kenapa kita selalu memberikan rekapan-rekapan kecil, baik ataupun mudah. Di samping itu kita harus mempunyai dukungan sosial atau support system buat diri kita sendiri atau di lingkungan kita sendiri. Karena support system ini sangat baik untuk kehidupan kita, buat diri kita, buat pikiran kita, buat kehidupan kita. Kenapa kita selalu ingin memberikan penjelasan kepada teman-teman semua? Baiknya dalam video ini, mungkin setelah menonton ada perubahan. Harapan besar saya, setelah menonton video ini, teman-teman semua bisa menjadi sosok yang lebih berguna, menjadi sosok yang lebih bermanfaat. Oh, pola pikirnya lebih dibuka, mempunyai value, mempunyai nilai untuk di masa mendatang. Karena hidup itu semakin susah, semakin sulit. Persaingan semakin ketat untuk kedepannya. Kenapa? Mesti kita rancangkan dari tahun ini juga, dari sekarang juga, dari waktu ini juga. Sekarang kita berdiri di tahun 2022 dan mungkin kita di 2027 nanti akan mendapat tantangan dunia baru. Hal yang tidak mungkin bakal menjadi mungkin. Jadi kita harus mempersiapkannya dari sekarang. Mudah-mudahan teman-teman ngerti dengan maksud dalam video ini. Jadi kerja keras itu tidak selalu mendapatkan hal yang lebih baik. Karena perlu ilmu, perlu rincian, perlu bimbingan, dan perlu kesejahteraan dalam hidup. Dalam hal ekonomi, budaya, sosial. Tentunya support system sangatlah penting dalam lingkungan. Karena seseorang yang mempunyai dukungan sosial itu sangat dominan untuk mengerjakan hal yang lebih. Tentunya
lebih pintar dengan pola pikirnya, dengan apa yang dia inginkan, dengan apa yang dia pikirkan harus terbukti dan harus terwujud dengan apa yang dimaksud, dan mungkin itu akan merubahnya ke hal yang lebih baik lagi. Oke, di sini cukup ya penjelasannya. Mudah-mudahan teman-teman bisa lebih ngerti dan mungkin kita bakal bahas lagi di video lainnya seputar mindset, pola hidup, pola pikir, kesejahteraan, sosial, budaya, ketentraman dalam hidup. Karena kita dalam kehidupan sosial bakal menemukan beragam komitmen, baik ataupun buruknya kita, pasti akan ada yang berkomentar. Yang penting di sini kita selama berbuat baik, selama bertindak dengan apa yang dikewajibankan, itu kita jangan pernah takut. Selama kita benar, jangan pernah takut dan jangan pernah kalah. Tujuan hidup kita sama, hidup untuk memperbaiki, dan hidup itu untuk kita sendiri. Dan tentunya kita harus punya rancangan dalam hidup